Salam damai, Shalom. Pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sambung dengan Injil Matius bab 21 dengan judul perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, dan mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Penggarap kebun anggur. Ini anggur ya. Ini sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu dibuat supaya manusia bisa ngerti maksud dari Tuhan. Jadi kebun anggur ini dianggap sebagai, diumpamakan sebagai dunia ini. Dunia ini adalah kebun anggur Tuhan, milik Tuhan ya. Lalu Tuhan ingin memetiknya apa? Jiwa-jiwa manusia. Ingin memetik jiwa-jiwa manusia. Tetapi pekerja-pekerjanya itu ada yang nakal ya. Yang nakal ya. Mau memetik anggur, hamba-hamba Tuhan pencipta langit dan bumi ini, yaitu adalah nabi-nabi itu yang diutus, itu mereka tangkap, lalu mereka pukul, mereka bunuh juga. Jadi nabi-nabi itu kan diutus oleh Tuhan ya, untuk memetik, untuk meminta, untuk mengajarkan yang baik, untuk memanen jiwa-jiwa, memetik buah-buah yang baik, buah-buah anggur. Tetapi pekerja-pekerja di dunia ini itu menghalangi nabi-nabi ya. Bahkan nabi-nabi dibenci ya, karena mengganggu kenyamanan, mengganggu kemapanan, mengganggu status quo dan sebagainya ya. Jadi ketika ada orang yang ngomong tentang kebenaran, tentang kebaikan,
tentang kejujuran, mereka tangkap, mereka pukuli, mereka lempari, mereka bunuh. Itu seperti itu ya, itu nabi-nabi. Kemudian akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan menyuruh anakku lah. Kalau anakku yang disuruh, orang-orang pasti akan menghormatinya. Lalu Yesus disuruh ya, Yesus diutus, anaknya Tuhan. Jadi Yesus memang anaknya Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi ternyata walaupun seorang Tuhan, tetapi orang tidak mengerti, tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan. Mereka hanya melihat sebagai seorang anak, sebagai orang biasa. Tapi mereka curang, culas melihat anak itu dianggapkan adalah ahli waris. Jadi dibunuh saja supaya warisannya menjadi milik kita. Jadi Yesus dibunuh supaya nanti kekuasaannya diambil oleh orang-orang yang membunuh itu. Nah, mereka ternyata lupa ya. Mereka nggak ngerti bahwa yang mereka bunuh hanyalah tubuhnya, sementara rohnya adalah roh Tuhan. Kemudian akan marahlah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Anaknya dibangkitkan, Yesus bangkit, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sekarang kerajaan Tuhan diberikan kepada orang lain. Kebun anggur itu akan diberikan kepada penggarap-penggarap lain, orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang akan menghasilkan buah pada waktunya bagi kerajaan Tuhan. Jadi ajaran Yesus itu juga akhirnya ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu bisa menerima Yesus malah. Memang tentu ada juga yang masih nggak mau menerima Yesus ya. Tapi banyak yang menerima Yesus, termasuk kita ini yang menjadi pengikut Yesus. Kita ini adalah bangsa-bangsa lain yang mendapatkan kerajaan Tuhan ini. Kerajaan Tuhan akan diambil daripada orang-orang Yahudi ultra-ortodoks yang menolak Yesus sebagai Tuhan, dan akan diberikan kepada kita ini yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita akan menghasilkan buah kerajaan itu, kerajaan surga, kerajaan Tuhan, Tuhan Yesus. Sementara sampai sekarang ini orang-orang Yahudi yang ultra ortodoks itu kan juga sangat keras ya. Bahkan ketika melihat orang peziarah-peziarah Kristiani datang ke Yerusalem, banyak yang mereka ludahi itu. Mereka tidak mengenal Tuhan. Itu sampai sekarang ini ya. Makanya keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain juga, gak hanya Israel. Memang Tuhan tuh pertama-tama datang untuk orang Israel, tapi karena orang Israel sudah membunuh ya, ini membunuh ya, para utusan-utusannya, jadi mereka menolak Tuhan ya. Ditawarkan kepada kita ini ya, siapa saja, bangsa-bangsa, negara-negara mana saja di dunia ini sekarang ini ditawarkan ya, diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka ngerti bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah mereka ini, karena mereka ini diberikan kebaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus malah dibunuh ya, nanti akan dibunuh. Jadi orang-orang Farisi ini, imam-imam kepala ini, marah juga, mereka ingin menangkap Yesus, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap Yesus nabi ya. Jadi orang banyak itu juga masih belum mengenal Yesus ya, tapi mereka mau mengikuti Yesus. Yang benar-benar mengenal Yesus waktu itu hanyalah murid-muridnya, khususnya Petrus ya. Petrus mengenal Yesus. Yesus bukan hanya seorang manusia, tapi engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup ya. Tuhan itu sendiri, itu Petrus. Lalu murid-murid lain juga nanti dikaruniai pada hari Pentakosta, mereka akan menerima Roh Kudus. Mereka akan mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang lain, cuma satu ya. Yesus tidak lahir lagi,
Yesus hanya lahir sekali dan mati sekali. Setelah itu semua orang ditunggu untuk datang kepada Yesus untuk dihakimi. Bagi kita yang menerima Yesus, kita akan menerima kasih karunia, bukan penghakiman. Sementara mereka yang tidak menerima Yesus, mereka akan dihakimi. Jadi siapa yang mengira bahwa keselamatannya bisa dibayar dengan perbuatan-perbuatan baik, silahkan nanti dihitung-hitung di sana, di hadapan Tuhan Yesus. Apakah perbuatan baikmu cukup banyak untuk membeli nyawamu untuk masuk surga, untuk membeli tiket masuk surga? Ya silahkan saja, Tapi untuk kita semua pengikut Yesus, kita sudah ditebus, kita mendapatkan tiket gratis masuk kerajaan surga. Yang penting kita tetap selalu pikul salib, berjaga-jaga, Ketika kita mendapat panggilan untuk boarding, jangan sampai kita kelewatan, tidak mengikuti panggilan boarding itu, Ketika kita dipanggil untuk boarding, kita segera boarding, naik. Kalau kita asik belanja, shopping, kita akan kelewatan, ketinggalannya. Jadi walaupun kita sudah punya tiket, kita tetap harus berjaga-jaga, menanti-nantikan panggilan boarding untuk naik ke surga. Itu yang berjaga-jaga, jangan sampai kelewatan, Kita sudah mendapatkan tiket dan tiketnya dibayari oleh Tuhan Yesus, Bagaimana tidak baiknya Tuhan Yesus itu, membayari tiket kita, Gimana kalau Anda dibayari tiket pesawatnya? Mahal kan tiket pesawatnya? Dibayari, senang sekali kan? Nggak bayar, gratis. Yang penting kita berjaga-jaga, ikul salib, setia, menunggu, setia, berjaga-jaga. Dapat panggilan, kita akan boarding, naik pesawat menuju surga. Maksudnya nanti saat kita mati, itulah saat kita nanti boarding menuju ke rumah Tuhan Yesus. Nah, pengikut Yesus mendapatkan kasih karunia, bukan penghakiman. Maka itu tetap jadi pengikut Yesus yang setia, memikul salib, menyangkal diri, berjaga-jaga, setia sampai mati. Nanti kita mati bersama Yesus, kita juga akan bangkit bersama Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.